Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin al-qail fi sahihain man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadirin Bapak Ibu, saudara-saudariku jamaah Masjid Fatimah yang semoga dimuliakan, disehatkan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita banyak sekali nikmat, baik itu nikmat duniawiyah. Allah anugerahkan kepada kita harta berlimpah, Allah anugerahkan kepada kita rumah yang megah, Allah anugerahkan kepada kita kendaraan-kendaraan yang mewah. Terlebih Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita kenikmatan diniyah, yakni dua kenikmatan yang sangat besar, dua kenikmatan yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang dicintainya saja, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat ini, alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali kumpulkan kita di Masjid Fatimah yang kita cintai ini untuk melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta kepada orang-orang yang istiqomah menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwati wa akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali kajian kita Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-111 dari bab mujahadah, atau hadis yang ke-17 dari bab mujahadah. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'id bin Abdul Aziz dari Rabi'ah bin Yazid dari Abu Idris Al-Khawlani dari Abu Dzar Jundub bin Junadah. Jadi hadis ini sanadnya sampai kepada Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala, meriwayatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Berarti ini hadis apa? Hadis qudsi yang sering kita sampaikan
yaitu tentang pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya hadis qudsi adalah hadis yang lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan maknanya dari Allah tabaraka wa taala. Alasan beliau adalah karena hadis qudsi ini berbeda dengan Al-Qur'an. Kalau misalkan tidak ada perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran, di mana kita tahu bahwasanya Al-Quran lafaz dan juga maknanya semuanya dari Allah tabaraka wa taala. Akan tetapi ada perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, setiap satu huruf yang kita baca akan mendapatkan 10 kebaikan. Tapi tidak sama dengan ketika kita membaca hadis qudsi. Ketika kita baca hadis qudsi, ini tidak ada dalil yang menjelaskan setiap membaca hadis qudsi satu hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Jadi ada perbedaan. Ya. Yang jelas kita katakan bahwasanya memang ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang menyebutkan hadis qudsi ini lafaz dan maknanya dari Allah. Ada juga yang berpendapat bahwasanya hadis qudsi lafaznya dari Nabi, maknanya dari Allah tabaraka wa taala. Ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah tabaraka wa taala annahu qala, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala berfirman, ya ibadi, hai hamba-hambaku, kata Allah, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan berbuat zalim atas diriku sendiri. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan berbuat zalim atas dirinya sendiri. Berarti yang mengharamkan berbuat zalim atas diri Allah adalah Allah itu sendiri. Karena Allah subhanahu wa ta'ala melakukan apapun yang dia kehendaki. Bahkan termasuk juga kita hidup di dunia ini semuanya adalah mengikuti maunya Allah tabaraka wa ta'ala, bukan mengikuti maunya kita. Coba kalau misalkan kita di dunia ini atau hidup ini mengikuti maunya kita, enak atau enggak enak? Enak atau enggak enak? Enak, ya. Maunya kita apa? Punya rumah 2 lantai, punya mobil 2 mobil, yang satu genap, yang satu ganjil, bisa apa? Tiap hari pakai. Ini ada yang bisikin. Jadi yang jelas hidup ini mengikuti maunya Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita mengikuti maunya Allah tabaraka wa ta'ala, bukan maunya kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan untuk dirinya berbuat zalim. Makanya tidak ada seorang pun di antara kita yang dizalimi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada di antara kita yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala miskin, itu bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala zalim sama dia. Bukan, ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita miskin, Allah menjadikan kita kaya, itu yang terbaik buat kita. Sekarang coba kalau misalkan kita disuruh memilih, kita dikasih miskin sama Allah tapi rajin ngaji seperti ini, dikasih miskin sama Allah tapi sering datang ke masjid sholat berjamaah, dengan dikasih kaya sibuk dengan dunia nggak pernah ngaji, pilih mana? Nggak ada pilihan ketiga. Karena pasti pada milihnya kaya tapi rajin ngaji ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan berbuat zalim kepada kita. Bahkan termasuk nanti di yaumil kiamat, nggak ada seorang pun yang dizalimi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala yang telah kita kerjakan di dunia ini. Bukankah kita setiap melakukan kebaikan, nanti di yaumil kiamat satu kebaikan akan mendapatkan 10 pahala. Lihat, Allah nggak zalim sama kita. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala yang kita, dari amal yang kita lakukan. Dalam surat Al-An'am ayat 160, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man jaa'a
bil hasanati falahu asyru amsalha. Jadi barang siapa yang nanti datang di yaumil kiamah, dia membawa satu kebaikan, maka baginya 10 kebaikan. Setiap kita melakukan satu kebaikan, balasannya adalah 10. Sama seperti ketika kita sholat sehari semalam 5 waktu, tapi kita mendapatkan pahala sholat 50 waktu. Karena setiap kebaikan kita dilipat gandakan jadi 10. Bahkan termasuk ketika kita membaca Al-Quran, satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Ketika kita membaca Alif Lam Mim, dapat berapa kebaikan? 30 kebaikan karena alif 1, lam 1, mim 1. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Berapa kebaikan? Banyak. Nggak bisa kita hitungnya. Jadi orang yang datang nanti di yaumil qiyamah bil hasanati dengan satu kebaikan, falahu asyru amsalha, dia akan mendapatkan 10 yang semisalnya. Wa man jaa bi sayyi'ati fala yujza illa mislaha, dan barang siapa yang nanti datang di yaumil qiyamah bisayyi'ah, dengan membawa satu dosa atau membawa satu kesalahan, apa balasan untuk dia? Fala yujza illa mislaha, tidaklah dia dibalas kecuali dengan balasan yang semisal. Kita melakukan satu kebaikan, balasannya 10. Kita melakukan satu dosa, balasannya cuma 1. Ya, wahum la yudlamun, dan mereka tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan kita melakukan kebaikan, semua kebaikan kita itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita melakukan keburukan, dibalas dengan yang semisal. Ini bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbuat zalim kepada hamba-Nya. Kemudian dalam surah Thaha ayat 112, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may ya'mal minas shalihat wa huwa mu'min fala yakhafu dhulman wala hadma." Dan barang siapa yang beramal soleh, yang sering kita sampaikan bahwasanya amal itu layak dikatakan soleh kalau memenuhi dua syarat kata para ulama. Yang pertama, amalan tersebut dilakukan ikhlas semata-mata karena Allah Tabaraka wa taala, tidak mengharapkan balasan-balasan yang lainnya, ikhlas karena Allah Tabaraka wa taala. Kemudian amalan dikatakan soleh. Yang kedua, amalan tersebut mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan yang soleh. Dan barang siapa yang beramal soleh wa huwa mu'min, dan dia adalah orang yang beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah, beriman kepada kitab-kitabnya Allah, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah, dan beriman kepada takdir Allah Tabaraka wa taala baik dan buruknya. Fala yakhafu dhulman wala hadma, maka janganlah dia takut dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga hadma, janganlah dia takut dikurangi haknya oleh Allah Tabaraka wa taala. Jadi jangan takut bahwasanya nanti di yaumil qiyamah dosa kita ditambah-tambah sama Allah. Enggak melakukan dosa tapi ditambahin gitu, enggak. Jangan takut kata Allah Tabaraka wa taala. Atau juga dikurangi haknya. Kita melakukan banyak kebaikan kok enggak ada, dikurangi. Itu enggak mungkin, ikhwati wa akhwati fillah, kecuali ketika di dunia ini kita melakukan perusak amal. Betul. Ada orang yang nanti di yaumil qiyamah, padahal ketika di dunia banyak melakukan ketaatan kepada Allah. Dia sholat, dia rajin puasa, dia rajin bersedekah, bahkan sering duduk di majelis ilmu seperti kita sekarang ini. Tapi ternyata di yaumil qiyamah tidak mendapatkan pahala sama sekali. Siapa orang-orang yang seperti ini? Ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Mereka adalah orang-orang yang melakukan perusak amal. Contoh apa? Murtad. Ya kan? Orang murtad itu pahalanya hilang jamaah sekalian.
Orang yang keluar dari Islam itu pahalanya hilang, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah tabaraka wa taala. Termasuk orang yang riya, ngaji misalkan, ingin mendapatkan pujian dari manusia, itu nggak ada pahalanya di sisi Allah. Termasuk mengungkit-ungkit pemberian, mengungkit-ungkit kebaikan. Ini masjid kalau bukan karena anak, nggak jadi masjid ini. Ini masjid kalau kajian kalau bukan gara-gara anak, itu nggak mungkin jamaahnya seramai ini, semakmur ini. Nah, ini namanya apa? Mengungkit-ungkit kebaikan. Makanya kita hindari ikhwati wa akhwati fillah, perusak-perusak amal yang seperti ini. Jangan sampai nanti di yaumil qiyamah kita tidak mendapatkan pahala dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 264 mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian rusak, jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian. Yani pahalanya jangan sampai hilang. Dengan apa? Bil manni, dengan mengungkit-ungkit pemberian, wal adha, dengan menyakiti hati orang yang menerima. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya riya kepada manusia, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dikatakan orang yang dermawan, ya. Ini semua apa? Nanti di yaumil qiyamah tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah tabaraka wa taala. Jadi yang jelas Allah Subhanahu wa taala mengharamkan berbuat zalim atas dirinya sendiri. Enggak ada seorang pun di antara kita yang nanti dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu." Dan aku menjadikan kezaliman ini haram di antara kalian. Allah mengatakan apa? Aku jadikan berbuat zalim ini muharrama, diharamkan di atas kalian, ya, atas kalian. Jadi kita nggak boleh saling berbuat kezaliman. Kemudian Allah mengatakan fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Janganlah kalian saling berbuat zalim. Dan ikhwati wa akhwati fillah azzani Allah wa iyyakum, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitab ini ketika menjelaskan makna firman Allah, wa ja'altuhu bainakum muharrama, aku jadikan kezaliman haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Beliau mengatakan al-zulmu bin nisbati lil ibadi fima bainahum yakunu fi thalathati asya. Jadi kezaliman yang terjadi di antara kita manusia itu biasanya terjadi pada 3 hal. Bayyanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi wa huwa yakhtubun nas fi hajjatil wada', yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya ketika berkhutbah di hadapan manusia saat melakukan haji wada'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nabi mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sesungguhnya darah-darah kalian. Ini yang pertama. Kezaliman di antara kita terjadi biasanya pada perkara darah, pada masalah darah, pembunuhan, termasuk yang mengantarkan kepada pembunuhan, mukul. Ini kezaliman. Makanya kita kalau misalkan dulu pernah ketika STM mukul teman kita dengan gear motor, ada enggak? Mana yang sekolah STM dulu pernah mukul anak orang pakai gear motor? Itu kita harus minta maaf, karena itu kezaliman, ya, dalam masalah darah, ya. Kalau kita belum minta maaf, nanti di yaumil qiyamah dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dizalimi itu akan didatangkan, dan di akhirat itu enggak ada barter dengan uang, yang ada adalah dengan amal. Jadi amal kita akan diberikan kepada orang yang kita zalimi. Makanya kalau bisa selesaikan di dunia ini, ya, pada masalah harta, darah yang pertama.
Kemudian yang kedua, wa amwalakum, harta-harta kalian. Kezaliman terjadi di antara kita biasanya pada masalah harta. Ya, minjem duit enggak bayar. Ya, atau juga nipu. Itu semuanya kezaliman. Atau juga apa? Ya ketika jualan enggak jujur, itu sama. Kezaliman pada masalah harta. Kalau misalkan kita pernah melakukan dosa ini, ikhwati wa akhwati fillah azani Allah wa yakum, selesaikan di dunia ini. Selesaikan. Jangan sampai nanti dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamah. Nanti itu enggak ada barter dengan harta. Kebaikan kita akan diberikan kepada orang yang dia zalimi. Ya, wa amwalakum yang kedua kata Nabi. Yang ketiga, wa a'radakum, kehormatan kalian. Kehormatan kalian. Alaikum haram, diharamkan atas kalian. Kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari kalian ini. Fi syahrikum hadza, di bulan kalian ini. Fi baladikum hadza, di negeri kalian ini. Ya. Jadi kezaliman yang terjadi di antara kita pada tiga apa? Tiga perkara. Yang pertama, darah. Ini biasanya dalam masalah darah. Yang kedua, harta. Jadi kezaliman yang terjadi yang kedua pada harta. Yang ketiga, masalah apa? Kehormatan. Seperti menggunjing, menjelek-jelekan, menggibah. Ini termasuk apa? Termasuk kezaliman juga. Harus kita selesaikan di dunia ini. Kalau misalkan kita pernah menggibah si fulan, jelek-jelekin si fulan, kalau kita yakin bahwasanya orang yang kita gibahi itu tahu, bagaimana cara taubatnya? Cara taubatnya adalah dengan datang kepadanya dan kita minta maaf. Fulan, Anda datang ke sini mau minta maaf. Minta maaf dalam masalah apa? Anda dulu pernah jelek-jelekin antum. Anda bilang antum itu gembrot. Iya. Anda bilang antum itu pesek gitu. Atau macam-macam lah gitu dijelek-jelekin. Sekarang Anda datang ke sini, Anda mau minta maaf. Gimana? Itu sampai dimaafkan, ikhwati wa akhwati fillah. Sampai dimaafkan. Ya, selesaikan di dunia ini. Karena kalau enggak, nanti di akhirat itu kebaikan-kebaikan kita akan diberikan kepada orang tersebut. Ya, yang jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan kezaliman ya diharamkan di antara kalian. Fala tadzalamu, janganlah kalian saling berbuat zalim. Janganlah kalian saling berbuat zalim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, hai hamba-hambaku, kullukum dhallun, semua kalian sesat, kata Allah tabaraka wa taala. Semua kalian sesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku berikan hidayah kepadanya. Kecuali orang yang aku berikan hidayah kepadanya. Fastahduni, maka mintalah kalian hidayah kepadaku. Artinya apa? Berarti hidayah itu harus diminta, jamaah sekalian. Hidayah itu enggak datang sendiri. Dan pada umumnya hidayah itu ada dua. Yang pertama hidayatul irsyad atau hidayatul dalalah. Kemudian yang keduanya adalah hidayatul taufik. Ini pada umumnya hidayah itu terbagi kepada dua, kata para ulama. Yang pertama hidayatul dalalah. Ini dimiliki oleh para nabi yang mereka mengajak kita kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, atau juga para pewaris nabi yang mereka mengajak kepada Allah tabaraka wa taala. Itu hidayatul dalalah. Adapun hidayatul taufik itu hanya milik Allah tabaraka wa taala. Hidayatul taufik hanya milik Allah tabaraka wa taala. Maka enggak semua orang yang ngaji itu mereka mendapatkan hidayatul taufik dari Allah tabaraka wa taala. Makanya sering kita dengar ngaji si rajin, tapi gibahnya juga rajin. Ngaji mah ngaji, tapi sama tetangga nggak pernah nanya. Ya, ini banyak terjadi, ikhwati wa akhwati fillah azani Allah ya. Ngaji sering tapi akhlaknya buruk, banyak terjadi.
Ya, karena enggak semua yang ngaji seperti ini mendapatkan hidayah atau taufik dari Allah tabaraka wa taala. Oleh karenanya ikhwati wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk apa? Fastahduni, mintalah kalian hidayah kepadaku, ahdikum, aku akan berikan hidayah kepada kalian. Disuruh kita minta sama Allah tabaraka wa taala. Terus bagaimana caranya kita minta hidayah kepada Allah tabaraka wa taala? Ada dua cara. Yang pertama, ikhwati wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, minta hidayah kepada Allah tabaraka wa taala adalah dengan berdoa atau dengan lisan. Kita minta kepada Allah tabaraka wa taala, berdoa di waktu-waktu mustajab. Allahumma inna, di antara doa yang diajarkan Nabi, ya Allah, sesungguhnya kami nas'alukal huda, kami minta kepadamu petunjuk wahai Allah, wattuqa, dan juga ketakwaan, wal afaf, dan juga iffah. Iffah itu apa? Menjaga diri dari perzinahan dan menjaga diri dari meminta-minta. Wal ghina, dan juga merasa cukup dengan pemberian dari Allah tabaraka wa taala. Ini diantara doa yang diajarkan Nabi untuk meminta hidayah dari Allah. Hafal doanya ya? Insyaallah hafal. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya kami minta kepadamu al-huda, petunjuk, ya, wattuqa, dan ketakwaan, wal afafa, dan sifat iffah, wal ghina, dan juga sifat apa? Merasa cukup. Ya. Kalau dikabulkan sama Allah tabaraka wa taala, kita akan memiliki sifat-sifat ini. Ya, mendapatkan petunjuk dari Allah tabaraka wa taala, kemudian juga diberikan apa? Ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sifat iffah, menjaga diri dari perzinahan, menjaga diri dari meminta-minta. Masya Allah, kalau kita lihat ikhwati wa akhwati fillah, banyak sekali orang yang menjadikan minta-minta sebagai mata pencaharian. Padahal dalam Islam meminta-minta itu hukumnya tercela. Gak boleh kita minta-minta. Ya, bahkan Nabi mengancam orang yang meminta-minta atau menjadikan minta-minta ini sebagai mata pencahariannya, di yaumil qiyamah akan didatangkan, ya, nanti di yaumil qiyamah dalam keadaan tidak memiliki apa? Daging, ya, di wajahnya. Kenapa? Karena mereka nggak punya malu, ya, mengenandahkan tangan minta-minta sama orang, kan nggak punya malu. Biasanya orang nggak punya malu disebut dengan muka tembok. Maka termasuk nanti di yaumil qiyamah sama, didatangkan dalam keadaan apa? Wajahnya tidak memiliki daging. Yang jelas, minta hidayah yang pertama adalah dengan lisan berdoa kepada Allah tabaraka wa taala di waktu-waktu yang mustajab. Minta sama Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua, dengan apa? Dengan amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi dan juga diajarkan di dalam Al-Quran. Ini ada di antara ya sebab-sebab yang mendatangkan hidayah dari Allah tabaraka wa taala. Di antara amalan tersebut, yang pertama, berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah tabaraka wa taala, yang pertama adalah berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalilnya disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Wa may ya'tasim billah, dan barang siapa yang berpegang teguh dengan agama Allah tabaraka wa taala, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka sungguh dia akan diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Berpegang teguh dengan agama Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah tabaraka wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah tabaraka wa taala, maka mereka akan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah tabaraka wa taala ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Kemudian yang kedua,
menaati dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menaati dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan melaksanakan apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalilnya disebutkan dalam surat An-Nur. Surat yang keberapa? Surat yang ke-24. Ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Wa in tuti'uhu tahtadu. Dan jika kalian mentaatinya atau menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, kalian akan mendapatkan petunjuk dari Allah tabaraka wa taala. Jadi yang kedua agar kita mendapatkan hidayah dari Allah tabaraka wa taala adalah dengan menaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga menjauhi larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika menjelaskan ayat yang mulia ini beliau mengatakan, enggak ada lagi jalan bagi kita untuk meraih hidayah Allah tabaraka wa taala melainkan dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Kemudian juga disebutkan dalam surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aminu billahi wa rasulih an-nabiyyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aminu billah," maka berimanlah kalian kepada Allah tabaraka wa taala, wa rasulih, dan juga beriman kepada rasulnya. An-Nabi, yaitu seorang Nabi, Al-Ummi, yang ummi, alladzi yu'minu billah, yang beriman kepada Allah wa kalimatihi, dan kalimat-kalimatnya, wattabi'uhu, dan ikutilah dia. Dia Allah perintahkan kita untuk apa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan hidayah, agar kalian mendapatkan petunjuk dari Allah tabaraka wa taala. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, agar kita mendapatkan hidayah dari Allah tabaraka wa taala adalah dengan menelusuri jejak langkah salafus salih. Menelusuri jejak langkah salafus salih. Jadi para pendahulu kita, orang-orang saleh. Siapa mereka? Para sahabat. Ya, ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi salafus salih ini para nabi, para rasul, dan juga para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ya, termasuk juga tabi'in, atba'ut tabi'in. Adapun dalilnya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 137. Dalam surat Al-Baqarah ayat 137, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Maka jika mereka beriman bimisli ma amantum bihi, seperti kalian beriman dengannya, seperti imannya para sahabat, seperti imannya para tabi'in, seperti imannya para nabi dan rasul, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka akan mendapatkan hidayah, akan mendapatkan petunjuk dari Allah tabaraka wa taala. Maka enggak ada jalan lain kalau kita pengen mendapatkan hidayah dari Allah tabaraka wa taala, ya, kecuali dengan mengikuti apa? Mengikuti ya jalannya para salafun salih, ya, para orang-orang terdahulu dari kita yang saleh, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Kemudian yang keempat, di antara kiat agar menggapai hidayah atau mendapatkan hidayah adalah dengan mengikuti bimbingan para ulama sunnah. Mengikuti bimbingan para ulama sunnah. Isya. Iya. Kita selesaikan. Ini yang keberapa? Yang keempat.
Dalilnya silahkan dibaca surat Maryam ayat 43. Surat yang ke-19 ayat 43. Ya. Di sini menjelaskan tentang perkataan Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Ya abati, hai ayahku, inni qad ja'ani minal ilmi, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu, malam yatika, yang tidak datang kepadamu, fattabi'ni, maka ikuti aku, ahdika siratan sawiyya, maka aku akan tunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Kemudian yang terakhir, agar kita mendapatkan hidayah adalah dengan merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ankabut surat 29 ayat 69. Renungkan ayat ini ikhwati wa akhwati fillah, azan ya Allah wa yakum. Surat Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat 69, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini ayat yang pernah kita bahas ya di awal bab mujahadah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad ya di jalan kami, atau orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keridhaan kami, kata Allah tabaraka wa taala, lanahdiyannahum subulana, maka sungguh akan kami ya berikan petunjuk kepada mereka kepada jalan-jalan kami. Ya, dimaksud ayat-ayat yang mulia ini ikhwati wa akhwati fillah, azan ya Allah yakum, ya bersungguh-sungguh untuk mendapat keridhaan Allah tabaraka wa taala, ya dengan termasuk diantaranya dengan menuntut ilmu seperti ini. Ya, dengan kita rajin mendengarkan qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya akan mendapatkan hidayah dari Allah tabaraka wa taala. Ikhwati wa akhwati fillah, kita azan Isya terlebih dahulu, nanti setelah azan kita lanjutkan ya materi kita ya sampai iqamah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan jika ada. Di samping kita melakukan amalan-amalan yang menyebabkan datangnya hidayah dari Allah tabaraka wa taala, maka kita juga diperintahkan untuk menjauhi dari perkara-perkara yang menyebabkan tidak datangnya hidayah dari Allah. Jadi ada perkara-perkara yang menyebabkan hidayah ini tidak akan datang. Ya, tidak akan datang kepada kita. Dia ada orang-orang yang mereka terhalang dari mendapatkan hidayah dari Allah tabaraka wa taala. Di antara penghalang-penghalang hidayah, ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, yang pertama adalah bersahabat atau berteman dengan teman yang buruk. Ya, di antara penghalang dari mendapatkan hidayah dari Allah tabaraka wa taala adalah bersahabat dengan sahabat yang buruk. Jadi menjadikan apa? Menjadikan sahabat yang buruk ini sebagai teman dekat kita. Jadi termasuk penghalang mendapatkan hidayah dari Allah. Contohnya siapa? Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita sudah mendengar kisahnya atau kisah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan meninggal dunia. Di saat akan meninggal dunia, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membujuk pamannya agar mau masuk Islam. Ya, ditalkin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan, "Qul ya ammi la ilaha illallah." Katakan wahai pamanku kalimat la ilaha illallah, kalimatan uhaju bika indallahi yaumal qiyamah. Satu kalimat yang aku bisa jadikan hujjah nanti di hadapan Allah di yaumil qiyamah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak pamannya Abu Talib untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. Ucapkan wahai pamanku kalimat la ilaha illallah. Dan kita tahu ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa yakum, Abu Talib adalah pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan selalu membela dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Talib, ya, pengorbanan Abu Talib sangat besar untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW sangat berkeinginan agar Abu Talib
ketika meninggal dunia masuk ke dalam agama Islam. Namun ikhwati wa akhwati fillah azani Allah wa yakum, apa yang menjadi penyebab Abu Thalib tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Karena di situ ada dua orang sahabatnya. Ya, sahabatnya Abu Jahal. Ya, satu lagi siapa? Abu Jahal dengan Abdullah bin Abi Umayyah kalau enggak salah. Ya. Jadi masih bersahabat dengan sahabat-sahabat yang buruk. Maka Abu Jahal mengatakan, "Hai Abu Thalib, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muthalib atau ghabu an millati Abdul Muthalib?" Maka Abu Thalib tidak mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan kata para ulama sampai meninggal dunia Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya diantara sebab orang terhalang dari mendapatkan hidayah karena bersahabat dengan sahabat yang buruk. Ya, bersahabat dengan sahabat yang buruk. Jadi jangan jadikan mereka sebagai teman dekat kita, karena ini akan menjadi penghalang dari mendapatkan hidayah dari Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua, di antara penghalang orang mendapatkan hidayah adalah mengikuti agama nenek moyang hingga bisa milih-milih, ya, mengikuti tradisi, ya, yang dibawa sama nenek moyang dan tidak dipilih-pilih. Kan yang namanya tradisi atau ajaran nenek moyang, ya, ada yang bertentangan dengan syariat Islam, ada yang selaras, ada yang sejalan. Kalau misalkan yang sejalan seperti berbakti kepada kedua orang tua, ini sesuai, teruskan, lanjutkan. Tapi ada juga terkadang yang bertentangan dengan syariat Islam. Ya, jadi orang yang mengikuti agama nenek moyang ini menjadikan dia terhalang dari mendapatkan hidayah Allah tabaraka wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 170, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ketika dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, ikutilah agama Allah tabaraka wa taala. Apa mereka mengatakan? Qalu, mereka berkata, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, tidak, kami akan mengikuti apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang kami. Ya, enggak mau mengikuti agama Islam karena mereka lebih memilih agama nenek moyang mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Terus bagaimana kalau misalkan mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah tabaraka wa taala? Ya, apa masih diikuti juga? Ini penyebab atau penghalang yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang akan terhalang dari mendapatkan hidayah biasanya karena apa kira-kira yang ketiga? Takut celaan manusia. Takut celaan manusia. Ya, pakai cadar, takut dicela. Kemudian apa? Melihara jenggot, takut dicela, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 54 tentang sifat orang yang beriman, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Ya, sifat orang yang beriman. Jadi orang akan terhalang dari mendapatkan hidayah diantaranya adalah karena takut dicela. Makanya kita alhamdulillah sampai sekarang bisa istiqomah kan. Sekalipun dibilang apa? Ya, dibilang jenggotan tua banget. Dibilang tua. Bahkan anak sendiri pernah lematihan, masya Allah, ya. Sabar, ikhwati wa akhwati billah. Bahkan termasuk juga kalau misalkan kita dakwah di sekeliling kita, di tempat tinggal kita, kemudian ada yang mencoba untuk apa? Ya menghalang-halangi, sabar, ya. Yang penting kita istiqomah, terus sabar di atas agama Allah tabaraka wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan kepada kita. Wallahu taala alam. Ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah yakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian adalah sesat semuanya, kata Allah, kecuali orang yang aku berikan hidayah kepada kalian. Kemudian Allah memerintahkan kepada kita untuk meminta hidayah kepada Allah tabaraka wa taala, fastahduni ahdikum, mintalah kalian hidayah kepadaku, aku akan berikan hidayah kepada kalian. Jadi hidayah itu kita minta dan kita sambut, bukan nunggu, ya, bukan ditunggu. Karena ada orang-orang yang beranggapan bahwasanya hidayah itu yang nunggu datang dari Allah. Contoh misalkan ada seorang akhwat sudah balik, belum pakai jilbab, maka dia berikan nasihat, mbak, antum itu sudah
sudah balik, ya, sudah wajib pakai jilbab. Kalau misalkan antum keluar nggak pakai jilbab, dosa hukumnya. Bahkan bukan hanya antum yang dosa, tapi orang tua antum berdosa. Jawabannya apa? Nanti saja pakai jilbabnya kalau sudah dapat hidayah dari Allah. Bisa katakan hidayah itu datang sendiri. Enggak, ikhwati wa akhwati fillah, azan ya Allah yakum. Di sini Allah mengatakan fastahduni, maka mintalah kalian hidayah kepadaku, ahdikum, baru Allah berikan hidayah kepada kita. Allah taala alam. Salat dilanjutkan, masih hadis yang sama ya di pertemuan berikutnya insyaallah. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang bertanya. Iya Pak Haji. Andainya pernah menzalimi orang, terus ingin kita ketemu orangnya bagaimana? Ketika kita menzalimi orang, kemudian orangnya sudah tidak ada. Kezaliman itu adalah masalah apa? Pernah menyakiti. Pernah menyakiti. Wallahu ta'ala alam. Kalau dalam masalah ini Anda belum temukan jawabannya. Adapun kalau masalah harta, ini ada jawaban dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Kalau misalkan kita pernah menzalimi seseorang dalam masalah harta, contoh misalkan kita pernah minjem duit, ya. Dan saat kita akan membayarnya ternyata orangnya bukan hanya meninggal, tapi kita hilang, ya, nggak ada kabar. Bahkan keluarganya kita nggak tahu. Bagaimana cara membayar hutang kita kepada orang tersebut? Beliau menjelaskan bahwasanya, ya, kalau sudah kita cari dan nggak ketemu orangnya, maka kita bersedekah. Enggak bersedekah atas nama dia, betul, atas nama orang tersebut sejumlah uang yang kita pinjam dari, ya, jadi kita sedekahkan atas nama orang tersebut, ya. Ini kalau masalah harta. Adapun masalah yang tadi kita pernah zalim sama orang, pernah mukul, ya, contoh misalkan ketika STM ya, pernah tawuran, nimpuk anak orang dengan kerikil atau dengan batu, dan kita belum minta maaf. Dan sekarang kita nggak tahu orangnya di mana. Nah, ini wallahu a'lam, mana belum tahu cara taubatnya seperti apa. Ya, wallahu taala a'lam. Masih ada? Silakan, masih ada lagi sebelum kita tutup. Oras. Cukup ya mungkin ya. Cukup. Sekurang Ustaz atas materi yang Nah, apa? jelaskan di kehidupan ini biar kita bisa selamat dan dunia dan akhirat. Amin. Baiklah, kita tutup bersama-sama kajian malam ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.